Hai, aku Veda Ega Pratama. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kami selama ini. Di Moto3 ini pastinya lebih sangat bergengsi dan juga ketat ya, karena memang kalau kita lihat ya pembalap-pembalapnya emang top. Veda Ega Pratama punya modal penting dalam mengikuti balapan Moto3 Spanyol 2026 yang bakal berlangsung 26 April. Veda menjadi salah satu pembalap pendatang baru yang tampil di kelas ketiga Grand Prix tahun ini. Semula tidak jadi bahan pembicaraan, namun kemudian Veda tampil impresif dengan menduduki peringkat kelima Moto3 Thailand dan finish di posisi ketiga Moto3 Brasil. Ketika mengikuti seri ketiga Moto3 di Circuit of the America, Veda juga berhasil tampil impresif dengan menempati posisi start keempat. Sayang Veda terjatuh di tengah balapan dan gagal finish. Balapan di sirkuit Jerez akan menjadi balapan keempat Veda pada musim Moto3 tahun ini. Pembalap 17 tahun itu sudah pernah balapan di Jerez. Bukan hanya sekali, melainkan 6 kali. Saat masih berlaga di ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup, Veda 4 kali adu kebut di Jerez. Pada musim 2024, Veda sekali gagal finish di balapan pertama dan kemudian finish ke-11 pada balapan kedua. Setahun berselang, pada Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, Veda bisa finish ketiga dan naik podium pada balapan pertama. Sementara pada balapan kedua, Veda gagal finish. Selain di Red Bull MotoGP Rookies Cup, Veda juga punya kesempatan menjajal salah satu sirkuit di Spanyol itu ketika tampil di FIM Junior GP World Championship 2025. Dalam kesempatan tersebut, Veda 2 kali finish di peringkat ke-21. Pada Moto3 2026, Veda sempat menjalani balapan di sirkuit yang sudah dikenalnya, yakni ketika menjalani balapan di Thailand. Sedangkan sirkuit internasional Ayrton Senna yang menjadi lokasi Moto3 Brasil dan Circuit of the America yang merupakan tuan rumah Moto3 Amerika adalah lintasan yang baru bagi Veda. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, tetap menunjukkan dominasinya di kategori Rookie Moto3 2026. Meski gagal menyelesaikan balapan di seri Amerika Serikat, posisinya di puncak klasemen pembalap debutan masih belum tergoyahkan. Veda saat ini mengoleksi 27 poin yang ia raih dari 2 seri awal di Thailand dan Brasil. Raihan tersebut cukup untuk menjaga jarak dari para pesaing terdekatnya termasuk Brian Uriarte dan balap Malaysia Hakim Danis. Dari total 8 pembalap rookie yang berlaga di Moto3 musim ini, hanya Uriarte yang mampu mendekati perolehan poin Veda. Pembalap asal Spanyol itu kini mengantongi 23 poin dan berada di posisi ke-9 klasemen keseluruhan Moto3. Di bawahnya terdapat Rico Salmela dengan 20 poin dari 3 balapan. Sementara itu, Casey O'Gorman mengoleksi 12 poin, disusul Hakim Danis dengan 9 poin. Nama lain seperti Jesus Rios juga sudah mulai mencuri poin usai finish di posisi ke-15 pada seri Spanyol. Sementara 2 rookie lainnya, Leo Rammerstorfer dan Zen Mitani, masih belum membuka rekening poin musim ini. Mitani sendiri merupakan rekan satu tim Veda di Honda Team Asia. Menariknya, dari 8 rookie tersebut, sebagian besar sudah pernah mencicipi balapan Moto3 pada musim sebelumnya meski tidak penuh 1 musim.
Hanya Veda dan Rammerstorfer yang benar-benar berstatus debutan murni tanpa pengalaman sebelumnya. Balapan ini menjadi momentum penting bagi Veda untuk melanjutkan tren positif dan memperlebar jarak di klasemen rookie. Dengan performa yang sudah ditunjukkan sejak awal musim, peluang Veda untuk terus bersinar di Moto3 2026 masih terbuka lebar. Bayangkan Anda berada di kursi panas pedok Honda Tim Asia. Tepat saat monitor telemetri menunjukkan garis merah yang tajam dan tidak wajar. Veda Ega Pratama, pemuda ajaib kebanggaan Indonesia, baru saja melakukan sesuatu yang secara hukum fisika balap seharusnya mustahil berakhir di aspal. Kita tidak sedang bicara soal tergelincir biasa di tikungan lambat. Kita bicara tentang momen di mana motor Honda NSF 250R milik Veda seolah menolak untuk diperintah tepat di puncak apex. Di layar TV, penonton hanya melihat kepulan debu dan motor yang terseret. Tapi di dalam garasi, suasananya mencekam. Para mekanik senior asal Jepang yang biasanya stoik dan tenang, mendadak berdiri serentak. Mereka tidak marah, mereka bingung. Geleng-geleng kepala bukan karena kecewa pada performa Veda, melainkan karena data yang muncul di layar komputer mereka tidak masuk akal. Kecepatan masuk tikungan sudah benar, sudut kemiringan atau lean angle berada di zona aman, dan distribusi pengereman pun terlihat presisi sesuai instruksi. Namun, dalam hitungan milidetik, ban depan motor itu kehilangan traksi secara total, tanpa peringatan chatter atau getaran awal. Ini adalah mimpi buruk setiap teknisi, sebuah kecelakaan yang tidak memiliki penjelasan logis dalam simulasi awal. Suara benturan di lintasan mungkin sudah reda, tapi di balik dinding pedok, sebuah investigasi besar-besaran baru saja dimulai. Para kru mekanik langsung berlari menuju motor yang baru saja diangkut truk evakuasi. Mereka mengabaikan goresan pada fairing dan langsung fokus pada sensor-sensor kecil di area suspensi depan. Apa yang mereka cari? Sesuatu yang tersembunyi. Sesuatu yang membuat talenta sebesar Veda Ega harus mencium aspal saat kemenangan sudah di depan mata. Inilah awal dari misteri teknis paling geger di musim ini yang melibatkan nama besar sekelas Dani Pedrosa. Masuk ke poin kedua, kita harus membedah jantung dari masalah ini. Telemetri. Dalam balap modern, motor adalah rangkaian sensor berjalan, dan apa yang ditemukan kru Honda pada motor Veda Ega benar-benar bikin pusing 7 keliling. Biasanya, sebuah crash saat menikung disebabkan oleh overbraking atau terlalu banyak memberikan tekanan pada ban depan saat motor masih miring. Namun, data telemetri Veda menunjukkan hal yang berlawanan. Tekanan remnya stabil, gradasi pelepasan tuas remnya halus, bahkan menyerupai gaya balap legenda MotoGP. Lalu kenapa ban depannya mendadak terkunci secara virtual? Inilah yang membuat mekanik Honda geleng-geleng kepala. Mereka menemukan adanya anomali pada fork travel atau jarak main suspensi depan. Saat Veda mencoba melakukan trail braking, teknik mengerem hingga ke tengah tikungan, suspensi depan motornya tidak kembali ke posisi semula dengan kecepatan yang seharusnya. Ada jeda mikrodetik yang membuat geometri motor berubah drastis di tengah tikungan. Bayangkan Anda sedang berlari kencang dan tiba-tiba satu kaki Anda terasa sedikit lebih panjang dari yang lain. Itulah yang dirasakan motor Veda. Kesalahan ini sangat halus sehingga tidak akan terdeteksi oleh mata manusia, bahkan oleh kamera high speed sekalipun. Sensor mencatat bahwa suhu ban depan Veda mendadak melonjak hingga melewati batas operasional tepat 2 detik sebelum jatuh. Padahal, cuaca di sirkuit saat itu tidak se-ekstrim itu. Keganjilan ini memicu perdebatan panas di internal tim. Apakah ini kegagalan material dari pemasok suspensi, ataukah ada faktor aerodinamika baru yang menekan bagian depan motor secara berlebihan? Reaksi bos Honda Tim Asia usai Veda Ega kecelakaan di Moto3 Amerika. Manajer Honda Tim Asia Hiroshi Aoyama buka suara atas hasil mengecewakan yang dialami Veda Ega Pratama di Moto3. Balapan di Circuit of the Americas COTA pada Minggu 29 Maret atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat tidak berjalan mulus untuk Veda Ega. So we are very happy about his potential. Congratulations. Thank you. Memulai start di posisi keempat, Veda Ega sempat bersaing ketat di barisan depan hingga akhirnya mengalami kecelakaan di lap kelima. Alhasil, pembalap Honda Tim Asia itu terpaksa gagal finish di Austin. Ini menjadi hasil negatif bagi Veda Ega yang bersinar di 2 seri sebelumnya. Pembalap muda Indonesia itu finish kelima di GP Thailand dan sukses meraih podium ketiga bersejarah di GP Brasil.
Ini adalah akhir balapan yang sangat mengecewakan, karena kedua pembalap memiliki potensi untuk meraih hasil yang bagus, kata Aoyama dalam rilis resmi tim. Lebih lanjut, Aoyama mengatakan, Veda Ega sebenarnya punya momentum bagus untuk bersaing memperebutkan podium. Namun, kesalahan kecil yang dialami berakibat fatal. Veda mampu bersaing bersama grup pembalap terdepan dan memiliki kecepatan untuk tetap bersaing memperebutkan posisi teratas. Dia sedikit kehilangan posisi di awal, tetapi bisa pulih dengan baik dan mengejar kembali sebelum melakukan kesalahan kecil